Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan ulil absari wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menggenggam langit dan bumi, yang menjadikan siang dengan cahaya, yang menjadikan malam dengan ketenangan. Salawat dan salamnya Allah akan tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan sepanjang jalan, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya kanjeng Nabi, sahabatnya, tabi'in dan atba tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mana semoga kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi, yaitu syafaat setelah syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa Mifhas Media rahimahullah ta'ala, amin. Dalam bulan Ramadan ini terdapat banyak hal yang sangat krusial, yang sangat penting, hal-hal fundamental. Salah satunya yaitu pemahaman kita terkait apa yang melarang seorang muslim melaksanakan ibadah puasa. Teringat sebuah konten di dalam media sosial, mohon maaf tanpa merendahkan, sepasang suami istri terang-terangan makan di sebuah warung dikarenakan tidak sempat melakukan mandi wajib usai melaksanakan sexual intercourse atau hubungan suami istri. Nah, menanggapi hal terkait, di dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifatil Fadil Minhaj yang disusun oleh Imam Khatib Asy-Syibrini, yaitu salah satu syarah penting dari kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. Di dalam bait awalnya ada ibarah seperti ini: walau toharat al-haidu awin nufasa'u lailan wa nawat as-sawma aw sawma al-junubu bila guslin sahha as-sawmu. Andai kata ada seorang wanita haid atau wanita nifas yang telah memasuki masa suci, atau ada orang yang berjunub namun mereka semua belum adus, lalu mereka semua melaksanakan puasa, maka puasa orang-orang tersebut dihukumi sah dengan syarat telah berniat di waktu malamnya. Hukum ini dilandaskan terhadap dua perkara. Pertama, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Al-ayat, maknanya wallahu alam bimuradi. Artinya, maka campurilah mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan bagimu. Dan carilah apa yang Allah tetapkan bagimu. Salah satunya yaitu hukum yang berlaku bagi seorang muslim. Landasan kedua yaitu hadis fa'alinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma, yaitu hadis ke 1930. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasbahu junuban min jima'in ghairi ihtilamin summa yaktasilu wa yasumu. Pada suatu suatu pagi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub usai melakukan hubungan istri. Tentunya mustahil Nabi mimpi basah. Lalu Nabi SAW melakukan mandi wajib dan melanjutkan puasanya. Lalu hukum ini diimplementasikan atau dikiaskan bagi wanita haid dan wanita nifas. Lantas bagaimana dengan hadis Bukhari, man asbaha junuban fala saumalah? Bukannya hadis ini bertentangan dengan hukum tadi? Ternyata hadis ini ditujukan bagi orang yang masih bersenggama di waktu subuh. Mengapa? Karena redaksi dari lafaz junuban itu sendiri, jika kita pandang dari ilmu bayan, jika kita lirik dari segi ilmu bayan, itu merupakan majaz mursal itlaq musabab ala sabab. Jika ditakrir, bismillahirrahmanirrahim, utliqa al-junubu alladhi huwa al-musabbab wa urida bihi al-jima'u alladhi huwa as-sabab.
Pasoro al-junubu bimakna jima irodatan majajiyatan majajan mufrodan lugawiyan mursalan min babi itlaqil musabbab ala sabab. Yakni menggunakan lafaz junub tapi yang dimaksud adalah jima. Para pemirsa, walaupun hadas besar ini tidak menghalangi terhadap keabsahan puasa, namun yang diutamakan, yang disunahkan adalah mandi wajib sebelum waktu mulainya berpuasa, agar kita semua dari awal puasa itu dalam keadaan kondisi suci, dan juga agar keluar dari ikhtilafnya Abu Hurairah yang berfatwa bahwa puasanya orang-orang dalam kasus tadi itu dihukumi tidak sah, dan agar di waktu siang kita tidak perlu melakukan mandi wajib. Dikhawatirkan jika kita mandi wajib di waktu siang, airnya akan masuk ke dalam tubuh sehingga membatalkan kepada puasa. Ya asliqo, hari demi hari, waktu demi waktu, tak terasa kita hari ini merupakan malam ke-13 di bulan Ramadan, di mana di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Imam An-Nawawi tercantum fadilah sholat tarawih, terkecuali untuk malam ini, bahwa wa fi lailatul tsalisata asyarata jaa yaumal qiyamati amnan min kulli su'in. Bahwasannya barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih di malam ke-13, maka nanti di hari kiamat ia akan selamat dari segala keburukan. Semoga apa yang telah dijanjikan bisa kita dapatkan. Sebagai penutup, William Penn pernah berkata, "Time is what we want most, but what we use worst." Waktu adalah hal yang paling kita inginkan, tapi juga paling buruk kita gunakan. Kita sering menunggu-nunggu akan datangnya bulan Ramadan, tetapi mirisnya setelah ia datang, ia kita abaikan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai sarana memperkuat iman, memperbanyak amaliah-amaliah kita, baik itu mandubah atau mafrudah. Kita manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya, because lost time is never found again. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, atau Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Idza wajadtum minnil khata wan naqsa atubul afa minkum. Ila liqa fi amanillah ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.